Apakah kamu merasa stres dan bingung bagaimana tetap tenang saat segalanya terasa di luar kendali? Kamu berada di tempat yang tepat, karena hari ini kita akan membahas 7 teknik efektif untuk mengatasi stres dan merasa lebih tenang secara instan. Stres ada di mana-mana, dalam tekanan yang tidak ada habisnya, di media sosial yang terus-menerus mengalir, dan dalam harapan yang menarik kita ke berbagai arah. Rasanya seperti tidak pernah berakhir. Seberapapun banyaknya yang kita lakukan, selalu ada lebih banyak yang menunggu. Namun, tahukah kamu, masalah sebenarnya bukanlah stres itu sendiri, tetapi bagaimana kita menghadapinya yang paling penting. Hari ini, kita akan fokus pada strategi dari filsafat Stoikisme. Berbeda dengan solusi instan, Stoikisme menawarkan sesuatu yang lebih mendalam, pola pikir yang dapat mengubah cara kita menghadapi stres. Kamu tidak perlu berjam-jam bermeditasi atau mengubah hidupmu sepenuhnya. Perubahan kecil dalam cara berpikir dan bertindak dapat memberikan dampak besar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lain yang membantu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sudah siap untuk mengambil alih kendali? Mari kita mulai. 1. Fokus hanya pada hal yang bisa kamu kendalikan. Stres suka menyeret kita ke hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, apa yang orang lain pikirkan, atau bagaimana sesuatu akan berlangsung. Melelahkan, bukan? Para Stoik percaya bahwa fokus pada hal-hal eksternal ini adalah sumber utama kecemasan. Tetapi ada solusi sederhana. Fokus hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terbesar, menyatakan, beberapa hal ada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak. Pikiran, tindakan, dan pilihanmu adalah milikmu untuk dikendalikan. Opini orang lain, cuaca, atau ekonomi sepenuhnya di luar pengaruhmu. Dengan memisahkan keduanya, kamu membebaskan dirimu dari membuang-buang energi pada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Pikirkan seperti berdiri di tengah badai. Kamu tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kamu bisa memilih untuk membawa payung. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan memberikan perlindungan serupa dari kekacauan hidup. Buat 2 daftar sederhana. Apa yang bisa aku kendalikan? Misalnya, sikap, usaha, prioritas. Apa yang tidak bisa aku kendalikan? Misalnya, reaksi orang lain, kesalahan, masa lalu. Ketika stres mulai muncul, gunakan daftar ini untuk membimbing pikiranmu. Tanyakan pada dirimu, apakah aku menghabiskan energi pada sesuatu yang bisa aku pengaruhi atau sesuatu yang tidak bisa aku ubah? Bawa mantra ini kemanapun. Aku melepaskan apa yang tidak bisa aku kendalikan. Ulangi saat pikiranmu mulai berputar dan rasakan ketegangan mereda seiring fokusmu kembali pada apa yang ada dalam kendalimu. 2. Anggap stres sebagai peluang. Stres seringkali terasa seperti hambatan yang menghalangi kedamaian kita. Sebuah kekuatan yang tak tergoyahkan, yang membuat kita kewalahan, bahkan lumpuh, seolah-olah hidup melemparkan terlalu banyak hal sekaligus. Namun, stres tidak harus menjadi musuh. Dengan pola pikir yang tepat, stres bisa menjadi guru terbaik kita. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik yang paling terkenal, menulis, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Dengan kata lain, hal-hal yang menantang kita dapat membentuk kita, mendorong kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Pikirkan stres sebagai latihan fisik. Saat pertama kali mengangkat beban berat, rasanya mustahil, ototmu sakit, dan kamu ingin menyerah. Namun, seiring waktu, resistensi itu membangun kekuatan. Hal yang sama berlaku untuk pikiran dan emosimu. Mengubah cara pandang terhadap stres dimulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang ingin diajarkan situasi ini kepadaku? Alih-alih menolak tekanan, hadapi dan jelajahi.
apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Misalnya, jika kamu merasa kewalahan di tempat kerja, mungkin ini saatnya untuk memperbaiki manajemen waktu atau menetapkan batasan yang lebih sehat. Jika hubungan terasa tegang, ini bisa menjadi kesempatan untuk melatih kesabaran atau meningkatkan komunikasi. Jika hidup menghadirkan tantangan tak terduga, mungkin ini mengajarkanmu untuk beradaptasi dan tetap tenang dalam ketidakpastian. Dengan melihat stres sebagai guru, ia kehilangan kemampuannya untuk menghancurkanmu. Stres menjadi mitra dalam pertumbuhanmu, sesuatu yang bisa dihadapi daripada ditakuti. Beberapa cara praktis untuk mengubah cara pandang terhadap stres meliputi jurnal stres. Di akhir hari, tuliskan satu momen yang menegangkan dan tanyakan pada dirimu, apa yang terjadi? Bagaimana reaksiku? Apa yang kupelajari? Seiring waktu, kamu akan melihat pola dan menyadari bagaimana stres mendorongmu ke arah perubahan positif. Identifikasi manfaat. Dalam setiap situasi yang menegangkan, cari satu manfaat. Misalnya, jika tenggat waktu proyek terasa memberatkan, fokuslah pada bagaimana hal itu membantumu mengembangkan disiplin atau kreativitas di bawah tekanan. Afirmasi positif. Gunakan pernyataan seperti, stres adalah medan latihanku, atau setiap tantangan membuatku lebih kuat. Frasa-frasa ini dapat menjadi pengingat saat hidup terasa berat. Pertanyaan perspektif. Saat merasa sangat stres, tanyakan pada dirimu, apakah ini akan penting setahun dari sekarang? Pertanyaan ini seringkali memberikan perspektif, menunjukkan bahwa tantangan yang paling intens pun bersifat sementara. Dengan mulai melihat stres sebagai peluang, hambatan hidup menjadi kurang menakutkan. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu adalah peserta aktif dalam pertumbuhanmu. Marcus Aurelius percaya bahwa setiap kesulitan memiliki tujuan, dan dengan mengadopsi perspektif itu, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu sadari ada dalam dirimu. Lain kali stres menyelinap ke dalam harimu, berhentilah sejenak dan tanyakan, bagaimana ini membantuku menjadi pribadi yang seharusnya? Kamu mungkin akan terkejut dengan jawabannya. 3. Latih diri dengan ketidaknyamanan sukarela. Gaya hidup modern telah mengondisikan kita untuk mencari kenyamanan di setiap kesempatan. Kita dikelilingi oleh kemudahan, makanan instan, rumah dengan suhu yang terkontrol, dan hiburan tanpa batas hanya dengan satu tombol. Namun, meskipun kenyamanan ini membuat hidup lebih mudah, mereka juga membuat kita lebih rapuh. Ketika stres atau ketidaknyamanan datang, rasanya tidak tertahankan. Para Stoik memahami hal ini dan menawarkan solusi yang tidak biasa. Hadapi ketidaknyamanan secara sukarela. Seneca, salah satu pemikir Stoik paling praktis, menyarankan, sediakan beberapa hari di mana kamu merasa puas dengan makanan dan pakaian paling sederhana, sambil berkata pada diri sendiri, apakah ini kondisi yang begitu aku takuti? Dengan sengaja menghadapi ketidaknyamanan, kita membangun ketangguhan dan menyadari bahwa ketakutan kita seringkali berlebihan. Pikirkan stres seperti badai. Jika kamu belum pernah menghadapi cuaca buruk, badai pertama mungkin membuatmu panik dan tidak siap. Tetapi jika kamu telah berlatih menghadapi hujan dengan berkemah di luar atau berjalan dalam kondisi sulit, kamu akan tahu bagaimana tetap tenang dan menghadapinya. Latihan ketidaknyamanan sukarela bekerja dengan cara yang sama, mempersiapkan pikiranmu menghadapi tantangan dengan dosis kesulitan yang bisa dikelola. Latihan ini bukan tentang menghukum diri sendiri atau menjalani hidup dalam kekurangan. Ini tentang memperkuat tekad batinmu, sehingga ketika stres yang tidak terduga datang, kamu sudah memiliki otot mental untuk menghadapinya. Beberapa cara untuk mempraktikkan ketidaknyamanan sukarela meliputi puasa, lewatkan 1 atau 2 kali makan, dan perhatikan bagaimana tubuh serta pikiranmu bereaksi. Kamu akan menyadari bahwa rasa lapar tidak seburuk yang kamu bayangkan, dan kesadaran ini membangun ketangguhan mental. Mandi air dingin.
Cobalah mandi dengan air dingin atau matikan pemanas selama sehari. Ini memang tidak nyaman, tetapi melatih pikiranmu untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Hidup tanpa teknologi, habiskan sehari tanpa ponsel, media sosial, atau layanan streaming. Mungkin terasa aneh pada awalnya, tetapi ini mengajarkanmu menemukan ketenangan dalam keheningan. Dorong batas fisik. Lakukan aktivitas seperti berlari, hiking, atau yoga. Ketidaknyamanan fisik dari upaya ini akan bertransformasi menjadi ketangguhan mental seiring waktu. Setelah melakukan tindakan ketidaknyamanan sukarela, luangkan waktu untuk refleksi. Tanyakan pada dirimu, apakah aku berhasil melewati ini? Apa yang aku pelajari tentang kekuatanku? Bagaimana ini mempersiapkanku untuk tantangan di masa depan? Dengan latihan ketidaknyamanan sukarela secara teratur, kamu mengubah hubunganmu dengan stres. Tantangan tidak lagi terasa tidak bisa diatasi karena kamu telah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa menghadapi kesulitan. Kamu membangun semacam armor mental yang melindungimu saat hidup menghadirkan tantangan. Seneca percaya bahwa dengan menghadapi ketidaknyamanan secara langsung, kita menghilangkan kekuatannya untuk menakut-nakuti kita. Dan dia benar. Semakin sering kamu merangkul ketidaknyamanan, semakin tangguh kamu menjadi. Saat merasa kewalahan, ingatlah, kamu telah menghadapi kesulitan sebelumnya dan keluar lebih kuat. Biarkan pengetahuan itu membimbingmu. 4. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Stres seringkali terasa paling kuat saat kita bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Kamu pasti pernah mengalaminya. Sebuah pesan tajam masuk ke balasan chatmu, dan jari-jarimu langsung mengetik balasan penuh frustrasi, atau komentar sembrono dari teman memancing amarah sebelum kamu sempat memproses apa yang sebenarnya terjadi. Reaksi spontan semacam ini tidak hanya memperburuk stres, tetapi juga menjauhkan kita dari versi diri yang tenang dan terkendali. Marcus Aurelius pernah mengatakan, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan itu dimulai dengan berhenti sejenak. Dengan menghentikan diri sebelum bereaksi, kita memberi ruang untuk memilih respons yang lebih baik, yang selaras dengan logika dan kebijaksanaan, bukan emosi sesaat. Bayangkan pikiranmu seperti segelas air berlumpur. Saat diguncang, airnya keruh dan kacau. Tetapi, jika dibiarkan diam, lumpur mengendap dan air menjadi jernih kembali. Berhenti sejenak bekerja dengan cara yang sama, memberi waktu agar lumpur, emosi, dan stres mengendap, sehingga kamu dapat melihat situasi dengan lebih jelas dan merespons dengan bijak. Di dunia yang mendorong kecepatan, balasan instan, keputusan cepat, solusi langsung, berhenti sejenak terasa kontraintuitif. Namun, ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi stres dan mendapatkan kembali kendali atas emosi. Beberapa cara untuk melatih kebiasaan berhenti sejenak. Metode 3 tarikan napas. Ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan, berhenti sejenak dan ambil 3 napas dalam-dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan napas selama 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Ulangi 3 kali. Teknik sederhana ini mengganggu respon lawan atau lari, dan mengalihkan fokus dari reaksi ke refleksi. Ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Sebelum bereaksi, tanyakan, apa hasil yang aku inginkan dari situasi ini? Apakah reaksiku akan membantu atau justru merugikan? Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa pikiran rasionalmu untuk mengambil alih. Ambil waktu jeda. Jika memungkinkan, menjauh sejenak dari situasi. Entah itu dengan berjalan kaki selama 5 menit atau sekadar memejamkan mata sejenak. Istirahat singkat dapat mencegah respons yang terburu-buru. Kebiasaan berhenti sejenak tidak hanya membantu pada saat itu, tetapi juga mengubah cara kamu menghadapi stres dalam jangka panjang.
Dengan menciptakan jarak antara rangsangan dan respon, kamu melemahkan cengkeraman emosi impulsif. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa situasi penuh tekanan tidak lagi mengendalikanmu seperti sebelumnya. Stoikisme mengajarkan bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol peristiwa dalam hidup, kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Berhenti sejenak memungkinkanmu untuk sepenuhnya menerapkan prinsip ini, mengubah kekacauan emosional menjadi ketenangan yang penuh kendali. 5. Visualisasi negatif harian. Sebagian besar stres kita berasal dari ketakutan kehilangan sesuatu atau seseorang, ketakutan akan kegagalan, atau ketakutan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui. Ketakutan ini membuat kita cemas, selalu membayangkan skenario terburuk. Namun, bagaimana jika kita bisa menghadapi ketakutan tersebut langsung, alih-alih membiarkannya menguasai kita? Disinilah praktik visualisasi negatif dalam Stoikisme memainkan perannya. Seneca mengatakan, dia yang telah mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan buruk akan merampas kekuatan dari hal buruk itu ketika datang. Visualisasi negatif bukan tentang berpikir negatif, melainkan melatih pikiranmu untuk menghadapi tantangan tanpa kehilangan ketenangan. Bayangkan ini, setiap pagi, luangkan beberapa menit untuk membayangkan tantangan yang mungkin terjadi di hari itu. Misalnya, bagaimana jika presentasi kerja tidak berjalan sesuai rencana? Bagaimana jika kamu kehilangan dompetmu? Bagaimana jika mobilmu mogok? Alih-alih menghindari pikiran ini, duduklah bersama mereka dan bayangkan bagaimana kamu akan menghadapinya dengan tenang. Latihan ini memiliki dua manfaat utama. Mengurangi ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Dengan mempersiapkan pikiranmu untuk kemungkinan buruk, kamu akan merasa lebih siap jika hal itu benar-benar terjadi. Meningkatkan rasa syukur. Dengan menyadari bahwa hal-hal baik yang kamu miliki saat ini tidak dijamin, kamu akan lebih menghargainya. Berikut cara mempraktikkan visualisasi negatif. Bayangkan skenario terburuk. Setiap pagi, tanyakan pada dirimu, apa hal terburuk yang bisa terjadi hari ini? Lalu, pikirkan bagaimana kamu akan menghadapinya. Misalnya, jika kamu khawatir tentang percakapan sulit, bayangkan hal itu berjalan buruk. Visualisasikan dirimu tetap tenang, memilih kata-kata dengan hati-hati, dan menyelesaikan percakapan dengan martabat. Hargai hal-hal sederhana. Setelah membayangkan kehilangan sesuatu, pekerjaan, hubungan, kesehatan, renungkan nilainya. Menyadari bahwa hal-hal ini tidak abadi akan membuatmu lebih bersyukur atas keberadaannya. Gunakan untuk perencanaan. Ketika merencanakan proyek atau keputusan, bayangkan kegagalannya. Tanyakan, apa yang bisa salah? Dengan cara ini, kamu bisa mengantisipasi hambatan dan mempersiapkan solusi sebelumnya. Visualisasi negatif bukan tentang memprediksi hal-hal buruk, melainkan melatih dirimu untuk menerimanya jika mereka datang. Ini seperti latihan kebakaran. Saat kebakaran sungguhan terjadi, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya bahwa perubahan dan kehilangan adalah bagian tak terelakkan dari hidup. Dia menulis, kamu bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Alih-alih bersifat muram, perspektif ini membebaskan kita dari rasa takut dan membantu kita fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika kamu telah berlatih menghadapi skenario terburuk, mereka kehilangan kekuatan untuk mengintimidasimu. Kamu akan lebih menghargai momen saat ini, dan tantangan hidup tidak akan lagi membuatmu lengah. Visualisasi negatif adalah seperti membangun baju zirah mental. Bukan berarti kamu berharap hal buruk terjadi, tetapi kamu siap menghadapinya dengan kekuatan jika itu terjadi. 6. Hidup di saat ini.
Stres seringkali menyeret kita keluar dari saat ini, menarik pikiran kita ke pusaran, bagaimana jika dan penyesalan. Kita khawatir tentang tenggat waktu, memutar ulang momen memalukan dari masa lalu, atau takut akan apa yang mungkin terjadi esok hari. Para Stoik percaya bahwa perjalanan mental seperti ini adalah salah satu sumber utama penderitaan manusia. Solusi mereka? Tetaplah tertambat di saat ini. Marcus Aurelius menangkap esensi ini dengan indah dalam tulisannya. Batasi dirimu pada saat ini. Stres kehilangan cengkeramannya ketika kamu fokus pada sekarang, satu-satunya momen yang benar-benar kamu miliki. Mengapa hidup di saat ini dapat mengurangi stres? Bayangkan pikiranmu seperti lensa kamera. Ketika kamu terjebak dalam kekhawatiran atau penyesalan, lensa itu memperbesar, menangkap gambaran yang buram dan penuh dengan potensi hal buruk. Tetapi ketika kamu fokus pada saat ini, lensa itu menajamkan gambaran, menghadirkan kejelasan dan ketenangan. Hidup di saat ini mengakar dirimu. Ini mencegah energimu tersebar pada kegagalan masa lalu atau ketidakpastian masa depan, sehingga kamu dapat menghadapi apa yang ada tepat di depanmu. Beberapa cara untuk melatih hidup di saat ini. Teknik pembumian, grounding. Ketika stres menarikmu ke dalam spiral pikiran, coba latihan 5-4-3-2-1. Identifikasi. 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, 2 aroma yang kamu cium, atau fokus pada napasmu jika tidak ada aroma. 1 hal yang bisa kamu cicipi. Latihan ini mengalihkan perhatianmu ke dunia fisik, menarikmu kembali dari pikiran yang berlari tak terkendali. Alarm, kehadiran. Atur pengingat di ponsel atau jam tanganmu dengan pesan seperti, apakah aku sepenuhnya hadir? Ketika alarm berbunyi, berhenti sejenak dan evaluasi, apakah kamu sedang hidup di momen ini atau tersesat dalam kekhawatiran? Meditasi mikro. Tidak perlu pengaturan khusus untuk bermeditasi. Habiskan 60 detik untuk fokus pada napasmu kapanpun merasa kewalahan. Tarik napas dalam-dalam selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan selama 6 hitungan. Tindakan sederhana ini menenangkan sistem sarafmu dan menarikmu kembali ke saat ini. Lakukan satu hal dalam satu waktu. Saat mencuci piring, berjalan kaki, atau menikmati secangkir kopi, fokuslah hanya pada aktivitas itu. Perhatikan tekstur, suara, dan sensasi tanpa membiarkan pikiranmu melayang. Hidup di saat ini tidak berarti mengabaikan masa lalu atau masa depan. Sebaliknya, ini tentang memilih untuk sepenuhnya terlibat dengan tugas atau momen yang ada di depanmu. Ketika kamu melatih diri untuk hidup dengan cara ini, stres berkurang karena ia tumbuh subur dari distraksi. Seperti kata Marcus Aurelius, lupakan segalanya yang lain, pegang ini saja dan ingat, setiap dari kita hanya hidup sekarang dalam sekejap ini. Biarkan kebijaksanaan itu membimbingmu. 7. Lepaskan keterikatan pada hasil. Salah satu sumber stres terbesar adalah keterikatan kita pada bagaimana sesuatu seharusnya terjadi. Kita menetapkan ekspektasi kaku, sukses dalam pekerjaan, hubungan yang sempurna, atau kinerja yang tanpa celah. Ketika realitas tidak sesuai dengan harapan tersebut, frustrasi dan kecemasan mengambil alih. Namun, Stoikisme menawarkan perspektif yang membebaskan. Lepaskan keterikatan pada hasil dan fokuskan pada usahamu. Epictetus mengajarkan, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kendalimu, dan terimalah sisanya sebagaimana adanya. Artinya, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, tindakan dan pola pikirmu, dan lepaskan hasilnya. Ini bukan tentang menjadi pasrah, tetapi menemukan kedamaian dalam melakukan yang terbaik tanpa terlalu terpaku pada hasil akhir. Pikirkan seperti seorang peselancar. Mereka tidak mengontrol ombak, hanya bagaimana mereka mengendarainya. Jika mereka terobsesi membuat setiap ombak sempurna, mereka akan berakhir frustrasi. Tetapi dengan fokus pada teknik mereka dan tetap fleksibel, mereka menemukan kegembiraan dan penguasaan dalam prosesnya.
Berikut cara melatih pelepasan dari hasil. Tetapkan niat, bukan tujuan kaku. Tujuan seringkali menyiratkan hasil tertentu, sedangkan niat fokus pada usahamu. Contoh, daripada "aku harus dipromosikan", coba "aku akan memberikan yang terbaik di tempat kerja dan terbuka terhadap peluang". Daripada "percakapan ini harus sempurna", pikirkan "aku akan berkomunikasi dengan jujur dan sabar". Evaluasi usaha, bukan hasil. Di akhir hari, tanyakan pada dirimu, apakah aku telah melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa aku kendalikan? Pertanyaan ini mengalihkan fokusmu dari validasi eksternal ke kepuasan internal. Gunakan mantra. Gunakan frasa seperti, "Aku melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil", atau "tugasku adalah mencoba, bukan menjamin". Mantra ini menjadi pengingat untuk fokus pada proses, bukan hasil. Terima ketidakpastian. Ketika bersiap untuk sesuatu seperti wawancara kerja, ingatlah bahwa kamu tidak bisa mengontrol suasana hati, pewawancara atau kualifikasi kandidat lain. Yang bisa kamu kendalikan adalah persiapanmu, sikapmu, dan bagaimana kamu mempresentasikan dirimu. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil, stres berkurang. Kamu merasa bebas untuk memberikan yang terbaik tanpa bayangan kegagalan yang menghantuimu. Hidup akan selalu penuh ketidakpastian, tetapi dengan menerima realitas ini alih-alih melawannya, kamu membebaskan dirimu dari tekanan untuk memaksakan hasil tertentu. Terima kasih sudah bersama kami menjelajahi 7 teknik stoik untuk mengurangi stres ini. Kami harap perjalanan ini memberikanmu alat praktis dan wawasan bermakna untuk membawa lebih banyak ketenangan, kejernihan, dan kekuatan ke dalam hidupmu. Ingat, stres tidak harus mengendalikanmu. Kamu selalu memiliki kekuatan untuk memilih pola pikirmu, dan bagaimana kamu merespons. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kedamaian berasal dari dalam, bukan dari menghindari tantangan. Dengan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, merangkul saat ini, dan melepaskan keterikatan pada hasil, kamu mengambil langkah besar menuju penguasaan dunia batinmu. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan membawa dirimu lebih dekat untuk menjadi pribadi yang tangguh dan seimbang, pribadi yang memang kamu takdirkan untuk menjadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, subscribe untuk konten lainnya yang membantu kamu hidup dengan kebijaksanaan dan tujuan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan sampai jumpa di video berikutnya.